tidak hanya fokus pada pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga pada pelayanan dan pengembangan individu yang dipimpinnya. Nah, pemimpin yang menerapkan citizen leadership ini tuh berusaha untuk memenuhi kebutuhan, mendengarkan dengan empati, serta memberdayakan timnya. Baik, terima kasih Ibu Dia. Mungkin sekarang kita bisa beralih kepada Ibu Anini. Ibu Anini, sebagai praktisi di dunia pendidikan, bagaimana Ibu itu melihat implementasi dari servant leadership ini di lingkungan sekolah ataupun institusi pendidikan? Pada dunia pendidikan, servant leadership ini sangatlah penting, terutama kepada kepala sekolah ataupun kepala pendidikan. Menerapkan konsep yang lebih mengembangkan potensial pada seorang guru ataupun pengembangan karakteristik terutama kepada siswa, bukan hanya terhadap akademik tetapi juga kepribadian pada siswa. Wah, menarik sekali ya Ibu Anini. Mungkin kita bisa berlanjut untuk mendengar pendapat dari Ibu Amanda, seorang manajer dari sebuah organisasi. Ibu Amanda, menurut Anda bagaimana penerapan servant leadership ini di dunia bisnis maupun organisasi? Dalam organisasi sendiri, servant leadership dapat menciptakan budaya kerja yang positif. Pemimpin yang melayani akan membangun kepercayaan, memotivasi karyawan, dan juga mendorong inovasi. Mereka tidak hanya memerintah, tetapi juga memberikan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan tim untuk berhasil. Terima kasih Ibu Amanda. Mungkin yang terakhir kali kita akan mendengar dari Ibu Ashilia, seorang karyawan. Bagaimana Ibu merasakan dampak dari servant leadership ini dari atasan? Sebagai seorang karyawan, saya sangat dihargai dan termotivasi ketika atasan saya menerapkan servant leadership. Mereka peduli dengan kesejahteraan kami dan mereka memberi peluang untuk berkembang dan selalu siap membantu. Hal ini membuat saya menjadi semakin loyal dan bersemangat dalam bekerja. Terima kasih atas pandangan yang sangat berharga pada Ibu Ashilia. Sekarang kita akan terhubung dengan reporter kita, Tasya, yang sedang berada di Akademi Televisi Indonesia atau ATVI untuk memberikan penjelasan tentang penerapan studi kasus tentang servant leadership. Silahkan. Baik, selamat pagi Syifa dan pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Akademi Televisi Indonesia, di mana di sini diterapkan servant leadership dan program service excellence, di mana seperti yang kita ketahui dalam jurnal bahwa ATVI telah mengubah gaya kepemimpinannya secara signifikan, di mana pemimpin di tempat ini mengutamakan pelayanannya terhadap mahasiswa, dosen serta stafnya, dan dengan mempunyai fokus utama yaitu menciptakan pengalaman pelayanan yang terbaik atau bisa juga disebut dengan service excellence. Service excellence ini mencakup tentang sikap yang baik, lalu tindakan yang responsif, kemampuan profesionalitas, berpakaian rapi, dan akuntabilitas. Nah, tadi saya juga sempat mewawancarai beberapa mahasiswa dan staf yang ada di tempat ini. Mereka merasakan bahwa servant leadership ini memberikan dampak positif bagi mereka. Mahasiswa merasakan mereka lebih didukung atau lebih didengar oleh kampus ini, dan juga staf merasakan bahwa mereka lebih termotivasi dan dihargai dalam pekerjaannya. Dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa servant leadership dan juga program service excellence ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kampus ini secara keseluruhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Syifa. Saya kembalikan kepada Syifa. Terima kasih. Baik, terima kasih Tasya atas laporannya yang sangat informatif. Dari laporan tersebut serta hasil diskusi kami dapat disimpulkan dan terlihat jelas bahwa servant leadership ini memiliki dampak positif yang cukup signifikan baik dalam organisasi pendidikan maupun dunia bisnis. Ini adalah gaya kepemimpinan yang sangat relevan dan juga dibutuhkan di era modern saat ini. Baik, saya ingin menambahkan bahwa servant leadership ini tuh tidak hanya tentang bersikap baik, tetapi juga tentang memiliki visi yang jelas, mengambil keputusan yang tepat, serta memimpin dengan ketegasan. Dan pemirsa, kita telah membahas bagaimana servant leadership ini mempengaruhi motivasi dan juga kepuasan karyawan. Namun bagaimana dengan pengembangan dan juga pemberdayaan dari karyawan tersebut? Apakah ada dampaknya, Ibu Amanda? Tentu saja, Syifa, servant leadership ini sangat menekankan pada pemberdayaan karyawan. Pemimpin yang melayani akan memberikan kepercayaan kepada timnya untuk mengambil keputusan
pelatihan, berbagi pengetahuan, dan juga berinovasi dalam memberikan pelayanan. Ini bukan hanya tentang meningkatkan kompetensi karyawan, tetapi juga rasa memiliki terhadap perusahaan. Baik, saya juga ingin menambahkan bahwa pemberdayaan tersebut itu juga berarti memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi mengakui pencapaian karyawan juga. Nah, hal ini tuh juga penting untuk membangun rasa percaya diri dan pertumbuhan secara profesional. Ini dia, dalam jurnal disebutkan bahwa servant leadership ini memiliki unsur moral yang cukup kuat. Apa bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai hal ini? Baik Kak Syifa, jadi servant leadership ini tuh tidak hanya tentang keterampilan atau teknik kepemimpinan saja, tetapi juga tentang karakter dan integritas. Nah, pemimpin yang melayani bertindak dengan etika, jujur, dan adil tersebut itu akan menjadi teladan bagi timnya, serta akan menciptakan nilai-nilai moral bagi timnya juga. Nah, di ATV ini hal ini tuh tercermin dalam komitmen seorang pemimpin untuk bertindak secara transparan dan bertanggung jawab pada semuanya. Dalam dunia pendidikan sangatlah krusial, terutama pada servant leadership, yaitu untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan menghormati perbedaan. Servant leadership ini terdengar ideal, namun apakah ada tantangan dalam implementasi? Mungkin Ibu Ashilia bisa memberikan pandangannya. Tentu Syifa, servant leadership memang positif, tapi memiliki tantangan seperti mengubah organisasi yang sudah terbentuk dan memiliki kesalahpahaman dan kekurangan ketegasan. Padahal pemimpin juga harus memiliki ketegasan dan visi yang jelas. Mungkin saya ingin menambahkan tantangan lainnya adalah mengukur dampak servant leadership secara kuantitatif. Namun dampak positifnya seringkali terlihat dalam peningkatan kepuasan karyawan, kemudian retensi yang lebih baik, dan kolaborasi antar tim yang lebih efektif. Di arti misalnya, meskipun sulit diukur secara angka, perubahan positif dalam budaya kerja dan kualitas layanan sangat dirasakan. Terima kasih atas pandangan yang sangat berharga. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, manfaat servant leadership ini jauh lebih besar, apalagi jika dimanfaatkan dan juga diimplementasikan dengan sangat baik dan juga konsisten. Namun pemirsa, sayangnya waktu kita sangat terbatas. Terima kasih kepada Ibu Diah, Ibu Andini, Ibu Ashilia, dan juga Ibu Amanda atas diskusi yang sangat bermanfaat ini. Semoga pemirsa mendapatkan wawasan baru tentang servant leadership. Demikianlah leadership today hari ini. Saya Ashifa Nurfadila. Sampai jumpa di program selanjutnya.